ujian kinerja PPG dalam jabatan P2 2024. Perkenalkan, nama saya Hermanto SPDI, nomor induk mahasiswa 245401110419. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Pandansari 4, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan B2 tahun 2024 di UINKAS Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari Kamis tanggal 29/2025, saya akan menjalankan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan B2 2024 dengan tema sholat kewajibanku, materi kelas 2 di sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya bentuk video praktek pembelajaran yang saya lakukan, mohon saran dan masukannya agar kedepannya pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan agar lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Dipimpin ya oleh ketua kelas untuk menyiapkan. Ayo. Siapkan.
anak-anak, ya, akhlak yang baik. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini, ya, untuk hari ini kita memulai pembelajaran kelas 4, pembelajaran 4 yaitu tentang sholat kewajiban. Capaian pembelajaran di situ yang perlu wajib kalian ketahui, peserta didik mampu mengenal rukun Islam dan kalimat syahadat lain, menerapkan tata cara bersuci, sholat fardu, azan, iqamah, dan zikir dan berdoa setelah sholat. Tujuan pembelajarannya di situ menyebutkan arti sholat dan macam-macam sholat dengan benar. Ya. Pengertian sholat. Nah, di sini anak-anak ya, perhatikan pengertian sholat. Perhatikan anak-anak semuanya. Dilihat. Ya. Sholat artinya doa atau memohon. Sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan dalam sehari semalam. Sholat fardu itu hukumnya wajib. Firman Allah di situ sudah jelas tentang sholat. Nah, di sini anak-anak perhatikan nama-nama sholat fardu dan waktunya. Ya, sholat fardu itu sehari semalam ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu subuh. Subuh itu ada berapa rakaat? 5 rakaat, dilaksanakan pada pagi hari sebelum fajar. Yang kedua yaitu zuhur. Ada berapa rakaat? 4 rakaat yang dikerjakan pada waktu siang. Yang ketiga yaitu asar. Ada berapa rakaat? 4 rakaat dilaksanakan pada sore hari. Terus yang keempat yaitu maghrib. Ada berapa rakaat? 3 rakaat dikerjakan pada waktu petang, ya, atau habis sore, ya. Terus yang terakhir yaitu isya. Ada berapa rakaat? 4 dilaksanakan pada waktu malam hari. Baik, sekarang kita sebut kembali nama-nama sholatnya, nama-namanya saja ya. Mulai dari subuh ya. Subuh, zuhur, ya, ulang. Itu nama-nama sholat yang wajib kita laksanakan dalam sehari semalam. Karena sholat itu adalah tiang agama. Baik anak-anak, di sini ada syarat-syarat sholat. Ya, yang pertama syarat wajib sholat. Ya, yang pertama itu adalah syarat wajib sholat. 1, harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, punya akal sehat atau tidak gila. Baik anak-anak, yang nomor 1 yang beragama Islam. Pak, kalau orang Hindu Pak, selain agama Islam, selain orang Kristen, apakah wajib sholat? Tidak wajib. Ya. Lalu yang kedua, balik. Balik itu ukuran balik ada berapa? Yaitu ada 2 macam, ada 2 ciri. Kalau laki-laki keluarnya mani, kalau perempuan setelah haid. Ya, atau bulannya datang. Itu ya.
waras, ya tidak gila, wajib juga untuk sholat. Nah itu kalau orang gila Pak, tidak boleh. Bukan tidak boleh, yang enggak boleh saja, tapi tidak diwajibkan. Karena apa? Akalnya tidak akalnya tidak waras, gila. Ya. Terus yang kedua di sini syarat sah sholat. Nah, sholat itu tidak langsung harus begitu sholat, tapi harus ada syarat sah sholatnya. Bagaimana sholat itu supaya sah sholatnya? Yaitu yang pertama, suci atau bersih badan, pakaian, dan tempat sholatnya. Suci atau bersih? Suci ya. Kalau suci sudah tentu bersih, tapi bersih belum tentu suci. Ya, pakai pakaian yang suci. Ya, yang suci tidak boleh najis. Contohnya najis karena kotoran, ya, kotoran ayam apa atau kencing itu najis. Baik dari pakaian, badan, dan tempat untuk sholat. Itu harus suci. Yang kedua, suci atau bersih dari hadas besar atau hadas kecil. Nah, suci dari hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil apa? Habis berak, habis kencing, itu hadas kecil. Bagaimana untuk mensucikan kalau habis berak sama hadas kecil? Yaitu dengan wudu. Tapi kalau hadas besar, yaitu harus mandi besar. Ya, harus mandi wajib. Mandi hadas. Terus yang ketiga yaitu menutup aurat. Ya, menutup aurat. Kalau perempuan itu cuma yang kelihatan wajahnya. Ya, sama telapak kaki. Kalau laki-laki ya kayak Pak Guru ini tidak ya, pakai kopiah, pakai baju, pakai celana atau pakai sarung. Itu untuk laki-laki. Tidak boleh. Kalau perempuan itu tidak boleh tidak boleh kelihatan lengannya, ya, atau kakinya tidak boleh kelihatan. Tapi kalau laki-laki pakai sarung atau celana di bawah lutut, pakai baju sudah tertutup karena aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Itu yang namanya aurat. Tapi auratnya perempuan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka sama telapak kaki. Selanjutnya menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Pak, kita ada di Indonesia. Ya. Ka'bah itu ada di barat sana. Apakah boleh saya sholat menghadap ke timur, menghadap ke selatan, menghadap ke utara? Tidak boleh. Karena kiblat itu ada di barat, berarti kita menghadap ke barat. Tapi kalau kita ada di baratnya Mekah, ya, kalau kita ada di baratnya Mekah, berarti sholat kita menghadap ke timur. Karena kiblat kita itu ada di Mekah, Hadas atau Ka'bah. Ya, di Ka'bah itu kiblatnya. Jadi yang ada di selatannya Ka'bah, sholatnya menghadap ke utara. Yang ada di utaranya Ka'bah, sholatnya menghadap ke selatan. Itu, ya. Terus selanjutnya sudah masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat itu bagaimana Pak? Ya, waktunya subuh. Sholat subuh. Waktunya zuhur. Sholat zuhur. Pak, kalau jam 9 mau sholat zuhur. Tidak boleh karena belum masuk waktunya sholat zuhur. Asar ya seperti itu. Ya, Pak, saya mau sholat asar tapi sudah maghrib. Nah, berarti harus dikodok. Ya, asar sama
atau tidur bermiring ya. Kalau tidak bisa Pak, terlentang dengan mengedipkan mata. Tidak bisa Pak mengedipkan mata, disolati. Dia sudah mati. Kalau orang mati disolati. Ya, kalau kita masih sehat harus sholat sendiri. Berniat mengerjakan sholat. Waktunya sholat zuhur, berarti kita harus membaca niat sholat zuhur. Bacaan sholat zuhur, usolli fardhu zuhri. Ya, begitu adalah niat sholat. Terus takbiratul ihram, mengangkat tangan, ya, dengan ucapan Allahu Akbar. Ya, itu namanya takbiratul ihram. Terus setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah dan juga membaca ayat pendek setelah surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah yaitu adalah ruku. Setelah ruku i'tidal, duduk di antara dua sujud, duduk tasahud akhir, membaca tasahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, membaca salam, dan terakhir tertib atau berurutan. Itu untuk melaksanakan sholat. Ya, selanjutnya di sini sunnah sholat. Perhatikan anak-anak, ya. Diperhatikan di depan ini sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga ketika takbiratul ihram. Ruku i'tidal, berdiri setelah tasawuf awal. Ya. Mulai takbiratul ihram, angkat tangan. Allahu Akbar. Setelah itu ruku. Dari bangun ruku itu kita juga mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, dari sujud langsung berdiri. Kembali tasawuf awal, angkat tangan lagi. Ya, Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Mana kanan kirinya? Ya, kanan kirinya lihat. Punggungnya itu mana? Ayo, coba ini. Punggungnya itu mana? Punggungnya telapak tangan kiri itu mana? Lengan kiri itu mana? Ini. Ya, ini. Ini tangan kanan memegang pergelangan tangan atau punggung tangan kiri seperti ini untuk sholat. Dan taruh di atas hati, di sini di tengah, bukan di pusat, bukan di bawah, bukan di atas. Kadang ada yang sholat Allahu Akbar, salah. Ya, yang sejajar di sini di tengah. Ya, Allahu Akbar. Ya, ini ya. Ini. Wes. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Apa doa iftitah? Ya. Terus membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Setelah membaca surah, doa iftitah yaitu membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat suci Al-Qur'an atau ayat-ayat pendek atau juz amma. Mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud. Waktu sholat nggak boleh tolak-toleh, harus fokus ke tempat sujud di sana. Nggak boleh tolak-toleh, ya, kalau ke atas, ke kanan, begini nggak boleh ya. Harus kusuk, pandangan tetap ke bawah, ke tempat sujud, ya. Terus selanjutnya membaca tasbih ketika ruku dan
Terus selanjutnya membelakangi kiblat. Nah, membelakangi kiblat seperti tadi Pak Guru sampaikan. Ya, syarat sholat itu harus menghadap kiblat, tapi di sini yang membatalkan sholat itu membelakangi kiblat. Kiblatnya ada di barat, tapi kita menghadap ke timur, tidak sah ataukah batal. Terus selanjutnya makan dan minum ketika sholat. Ya, makan dan minum. Kadang anak cowok biasanya, ya, kalau waktu sholat itu makan permen karet. Tapi makan permen karet. Tidak boleh. Kadang ada sisa kacang sebelum sholat itu makan kacang atau apa itu makanan ada sisa di dalam mulut, ya dimakan lagi. Tidak boleh. Sebelum sholat itu kita harus berkumur dulu, ya, biar bersih, ya, itu biar tidak ada sisa makanan, apalagi permen karet, ya. Itu. Terus selanjutnya yang terakhir, keluar dari Islam atau murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam, tidak percaya kepada agama Islam, itu namanya murtad. Nah, baik. Di sini anak-anak pengetahuanku, ya, tentang perhatikan. Habis ini anak-anak, ya, habis ini Pak Guru kasih tugas kalian atau langsung kita praktekkan mulai dari gerakan takbir waktu ihram, ya, mulai dari gerakan takbir waktu ihram sampai salam. Saya minta, ya, dua siswa untuk berdiri di depan untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari dari awal. Ya. Baik, anak-anak, perhatikan di sini tata cara sholat fardu. Ya. Tata cara sholat fardu. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, yang B, membaca niat. Ya, di situ contoh niat sholat isya. Usolli fardhol isya'i arba'ata rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu isya 4 rakaat dengan menghadap kiblat, ya, menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Nah, di sini yang kedua, dapat berapa ini? dengan mengangkat tangan, ya. Dua tujuh bahasa dia apalah berdiri bersedekap dengan membaca doa iftitah. Ini, ya, dengan membaca doa iftitah. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, membaca salah satu surat ayat, ya. Perhatikan ruku. Posisi ruku seperti apa? Posisi ruku. Habis ini kita praktek, ya. Ini Pak Guru mulai dari takbiratul ihram yang pertama, yang kedua bersedekap, yang ketiga adalah ruku, ya. Yang keempat berdiri atau i'tidal, berdiri dari ruku, tangannya perhatikan. Langsung sujud, posisi sujud, tangan sama kaki dan dahi, perhatikan, ya. Tuh. Duduk di antara dua sujud, posisi duduk di antara dua sujud seperti apa? Diperhatikan, dilihat. Ya, ini duduk tasawuf awal. Lihat posisi kaki, nih. Posisi kakinya seperti apa? Kalau duduk di tasawuf awal, ya. Dan selanjutnya di sini duduk tasawuf akhir. Posisi kaki seperti apa? Lihat di sini. Yang kiri itu ada di bawah kaki kanan, ya. Tasawuf akhir. Dan tangannya berupa yang kanan, yang kiri dibuka.
Takbiratul-ihram. Yang pertama, Allah, posisi tangannya ini jauh, perhatikan yang lain. Jempol menyentuh kepada daun telinga. Ini ya. Dan ini telapak tangan ini menghadap ke depan, ya. Menghadap ke depan. Sambil mengucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah, tangannya ini ya. Nah, setelah itu apa? Ruku. Ayo, Allahu Akbar. Posisi ruku seperti apa tadi? Ruku kan? Nah, ini kurang ke bawah, menghadap ke depan panjangannya. Lah, ya, seperti ini. Ya. Langsung bangun. Sami Allahu liman hamidah. Namanya i'tidal. Ya. Langsung duduk di antara sujud. 2. Duduk. Posisi duduk tadi kakinya seperti apa? Ayo duduk seperti apa? Nah, bagus. Ya. Baik, Nak. Silakan berdiri dan kembali ke tempatnya. Duduk. Baik. Silakan kembali. Ya. Itulah gerakan-gerakan sholat. Harus berurutan, mulai takbiratul ihram sampai salam. Harus berurutan. Ingat ya. Baik, anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran tentang sholat ini, Pak Guru cukupkan sampai di sini ya. Ya, tapi Pak Guru Pak Guru kasih tugas kepada kalian, yaitu membuat melengkapi tentang bacaan sholat yang harus dipresentasikan di depan nanti. Ya, sebelum Pak Guru akhiri, sebelum Pak Guru tutup pembelajaran ini, kalian Pak Guru kasih tugas untuk mengurutkan atau menyebutkan nama-nama sholat seperti tadi. Baik ya. Jadi di sini Pak Guru akan kasih bentuk kelompok beberapa kelompok. Ini jadi 3, 2 orang, ya. Cowoknya jadi 2, cewek. Terus di sini sama ini ya. Oh, ini semuanya saya Pak Guru jadi 3 kelompok sudah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, untuk kegiatannya. Ya, Nak? Untuk pelaksanaan sholat. Nih. Ya, baik anak-anak. Untuk pertemuan kali ini, Pak Guru cukupkan sampai di sini.